What's up Sobat Gusman Duit, ketemu lagi dengan saya Cecilia di konten virtual tour kali ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang konspirasi dari tsunami Aceh yang katanya sebenarnya nggak benar-benar dari semacam bencana alam or whatever it is. Itu bukan dari sesuatu yang alami, tapi dari sesuatu yang dibuat oleh manusia nih. Jadi ada konspirasi yang baru booming di sekitar tahun 2020-an sekitar segitu, yang katanya sebenarnya dibilangnya kalau konspirasi ini tuh semuanya justru dimulai dari New Zealand dan juga United States. Kalau memang benar itu pasti bakalan ngeselin banget. Jadi gini guys, ada beberapa fakta-fakta yang menunjukkan kalau ternyata memang tsunami Aceh bukan buatan. Sekarang kita mulai dari pengenalan tentang tsunami Aceh itu sendiri. Jadi tsunami Aceh ini kekuatan gempanya itu memang lebih dari 9,3 skala Richter, di mana merupakan salah satu gempa yang nomor 5 paling besar yang pernah terjadi di dunia, which is sebenarnya agak-agak confusing juga ya. Tapi ngomongin soal gempa ini nih, jadi katanya gempa ini berlangsung selama 10 menit dan kekuatannya itu sekitar 1.500 kali lebih kuat daripada bom atom dari Hiroshima dan Nagasaki, which is itu benar-benar awkward dan benar-benar fakta yang bikin kita tercengang banget nih ya guys. Tapi balik lagi ngomongin soal konspirasi, ini adalah beberapa bukti dari konspirasi yang kalian akan terkejut ketika mendengarnya. Oke, jadi sekitar tahun 2019 seorang ilmuwan dari US bernama Jerry Duane Gray yang sebenarnya dari tahun 2010 sudah menjadi seorang WNI membocorkan salah satu fakta melalui buku tulisan tangannya. Buku apa tersebut? Judulnya adalah reportase terakhir dari proyek SEAL tentang tsunami boom, di mana sebenarnya proyek SEAL ini adalah sebuah proyek rahasia yang dihentikan pada akhir dari Perang Dunia Kedua. Proyek SEAL ini menggunakan bom untuk meledakkan daerah perairan, sehingga ketika bom tersebut diledakkan dengan kekuatan bom atom yang sangat besar itu akan mendorong arus air sehingga akan terjadi sebuah tsunami buatan. Nah, buku ini pada awalnya dirahasiakan sampai seorang Jerry Duane tersebut membocorkannya, dan semakin banyak orang yang membaca dan berpikir kayak, oh iya juga ya, jangan-jangan selama ini memang tsunami Aceh itu adalah buatan. Nah, kalian penasaran gak sih apa bukti-bukti selanjutnya? Kenapa sih konspirasi Aceh ini bisa dibilang bukan sesuatu yang mustahil banget? Nih, berdasarkan reportase dan wawancara dengan beberapa orang yang selamat dari tsunami Aceh tersebut, bisa dikumpulkan beberapa hal. Salah satunya adalah katanya orang-orang yang selamat ini merasa mendengarkan suara ledakan yang begitu besar banget sebelum air pasang naik. Jadi katanya suara ledakan itu mirip banget sama suara ledakan bom, dan suara tersebut bisa terdengar sampai tengah kota. Yang which is sebenarnya kalau dibilang tsunami betulan harusnya tidak ada suara ledakan tersebut. Tapi hal itu dipatahkan dengan fakta bahwa katanya BMKG ini sebenarnya sudah bisa dideteksi sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, kalau memang air pasang itu surut. Jadi air laut itu surut dan memang itu jadi tanda-tanda tsunami. Nah, fakta yang kedua apa sih? Fakta yang kedua adalah temuan sampah nuklir yang sampai ke daerah Somalia, dan sampah nuklir ini baru ditemukan sekitar 2 bulan setelah terjadinya gempa dan tsunami di Aceh tersebut. Somalia ini memang bisa dibilang sebuah port ya, jadinya di mana sampah-sampah laut itu berhenti dan terkumpul di sana ketika mereka tidak bisa dihancurkan oleh air laut. Nah, lucunya selama 300 tahun Somalia menjadi port tersebut itu memang nggak pernah ada permasalahan seperti ini. Tapi pada akhirnya baru 2 bulan setelah tsunami Aceh ini bisa ditemukan sampah nuklir di sana. Benar nggak sih jangan-jangan sebenarnya sampah nuklir ini adalah hasil dari ledakan bom yang digunakan sehingga tsunami tersebut terjadi? Fakta selanjutnya, mayat dan jenazah dari korban tsunami Aceh semuanya berwarna dengan kulit yang sangat gelap yang sangat menyerupai korban bom pada Nagasaki dan Hiroshima. Sementara pada beberapa kasus tsunami lainnya sudah disadari di Indonesia bahwa mereka tidak memiliki kulit yang gelap. Hanya tsunami Aceh, korban-korban dari tsunami Aceh sendiri ini aja yang memiliki korban gelap, yang memiliki korban dengan warna kulit yang menggelap. Setelah itu, fakta terakhir yang paling mencengangkan yang perlu kalian ketahui adalah
kapal USS Abraham Lincoln yang diketahui sebagai kapal pembawa energi nuklir dan yang sebagai transportasi utama dari bahan-bahan nuklir tersebut ada di perairan Hong Kong, di mana yang sangat dekat sekali dengan perairan Indonesia, di mana ketika selama beberapa jam setelah tsunami Aceh terjadi, kapal ini terlihat mendekat dan seolah memberikan bantuan-bantuan yang begitu banyak dan seolah sudah tertata rapi untuk dibawakan kepada korban-korban tsunami. Padahal lucunya, kalau misalnya dia memang datang ke Hong Kong untuk tujuan sesuatu, kenapa sih dia punya bahan-bahan tersebut? Seolah memang mereka nih jangan-jangan adalah kapal yang membawa bahan nuklir yang memang diledakkan untuk terjadinya korban tsunami ini. Fakta tersebut juga didukung dengan seolah-olah Amerika ini melakukan hal yang baik sekali dan berjasa sekali kepada Indonesia dari 2024 non-stop sampai 2025. Siap dengannya, which is very fine ya, tapi ternyata justru apakah itu digunakan untuk membayar dari kompensasi ke percobaan nuklir mereka ini? Karena asal kalian tahu ya, percobaan ini sebenarnya memang milik dari New Zealand, tapi setelah Perang Dunia Kedua, New Zealand tuh menghentikan percobaan ini karena dianggap tidak manusiawi dan juga karena memang perang udah nggak ada. Tapi gosipnya US masih terus meneliti dan melakukan percobaan-percobaan demikian. Kira-kira kalian percaya nggak sih tentang konspirasi ini? Kalau memang benar ternyata tsunami ini bukan bencana alam dari Tuhan, tapi merupakan perbuatan dari manusia, apa sih komentar kalian? Kalau kalian merasa konspirasi-konspirasi ini ngaco banget alias salah, coba drop di kolom komen dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. See you on the next episode and happy weekend!